우리끼리 수사하면 안 될까요? 저거 뭐야? 싸움다. 저거 봐. 예? 우리나라에 왜 이렇게 양아치 새끼들이 많아? Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Roundup Punishment. Film ini menceritakan tentang seorang detektif yang bergabung dengan tim investigasi cyber dan mendapat tugas untuk menangkap mantan tentara bayaran sekaligus anggota sindikat judi online. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Jo Sung Jae yang begitu ketakutan karena dikejar oleh sekelompok orang. Setelah berusaha kabur dari mereka, akhirnya ada dua orang polisi yang mau membantu Sung Jae. Tetapi tidak berselang lama muncul seorang pria yang langsung menjunuh Sung Jae dan kedua polisi itu. Keesokan harinya, terlihat dua orang kurir narkobi yang sedang menjalankan tugasnya menyimpan narkobi pesanan orang lain. Tanpa diduga, kelakuan mereka berdua diketahui oleh para kepolisian yang sejak tadi telah membuntuti gerak-gerik dua orang tersebut. Menurut informasi yang diberikan, Ma Suk-do selaku kepala detektif mengerahkan seluruh pasukannya pergi ke tempat di mana para kurir itu mendapatkan barangnya. Akan tetapi, sesampainya mereka di sana, kelompok Ma Suk-do terhalang oleh sel baja yang sengaja dipasang para pengedar. Para pengedar tersebut sangat ketakutan dan bergegas menghilangkan barang bukti. 새끼가 이게 얼마나 위험한 건 줄 알아? Setelah membereskan para pengedar tersebut, Ma Suk-do bersama kelompoknya bersiap-siap menunggu para pembeli dan kurir lain datang. Tidak lama dari itu, satu persatu dari mereka pun akhirnya berhasil ditangkap. Alangkah terkejutnya Ma Suk-do dan rekannya kalau orang yang selama ini menyuplai narkobi pada bandar baru saja tewas tempo lalu. Dengan ditemani oleh rekannya, Ma Suk-do pun segera pergi ke rumah sakit untuk melihat orang itu. Ternyata distributor dari para bandar itu adalah Sung Jae yang mati karena beberapa luka tusukan di tubuhnya. Tidak lama kemudian, ketika Ma Suk-do dan rekannya hendak pulang, mereka dihampiri oleh ibu Sung Jae yang meminta Ma Suk-do untuk menyelidiki kasus yang menimpa Sung Jae. Sebagai detektif kepolisian, Ma Suk-do pun berjanji akan mengusut sampai tuntas dan menangkap pelaku yang menyebabkan Sung Jae mati. 도대체 누가 우리 애를 죽인 거예요? 아, 저희도 잘 모르겠습니다. Sementara itu, di tempat lain, seorang afiliator yang bernama Jang Dong-chul memberikan bonus pada kedua temannya sebuah flash disk yang berisi Bitcoin. Karena Bitcoin yang diberikan Jang Dong-chul sangat banyak dan ditakutkan sulit untuk dicairkan, lalu dia menyuruh asistennya yang bernama Go untuk membantu mereka. Ternyata selain pengembang narkobi, Sung Jae merupakan seorang programmer hebat yang dipekerjakan sebuah situs judi online secara paksa. Alasan Sung Jae kabur dari pekerjaannya tidak lain karena dirinya sudah tidak sanggup menahan siksaan.
Secara tidak disangka, ternyata pria yang menjunuh Sung Jae adalah seorang mantan pasukan khusus yang bernama Baek Chang-gi. Demi mengambil keuntungan dan hasil yang memuaskan, Baek bersedia mengelola sebuah situs judi online di bawah naungan Jang Dong-chul. Tidak lama kemudian, Baek mendapat informasi kalau ada seseorang yang berani mendirikan situs judi online lain di wilayah mereka. Kemudian, Baek dan pasukannya pun segera meluncur ke lokasi situs baru itu untuk mengobrak-ngabrik tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka menghubungi Lee, rekannya, agar meminta para programmer memutus sistem internet mereka. Satu jam kemudian, Baek dan para anak buahnya yang baru tiba langsung mengobrak-ngabrik dan menghajar para pegawai di sana. Setelah mengambil semua server yang ada di situs judi online yang baru mereka hancurkan, Baek kemudian menghubungi Jang Dong-chul untuk memberi laporan. 이번엔 약속 지키십시오. Setibanya di markas, Baek menyerahkan semua server yang dia bawa pada Lee. Di sisi lain, tepatnya di kantor kepolisian, Ma Sok-du baru mendapat kabar kalau ternyata Sung Jae bukanlah seorang distributor narkobi. Mengetahui yang sebenarnya kalau Sung Jae hanya seorang programmer, dan demi mendapat informasi yang lebih lanjut, Ma Sok-du menghubungi ibu Sung Jae. Tetapi tanpa diduga, ternyata ibu Sung Jae yang putus asa memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum aksinya itu dilakukan, ibu Sung Jae menitipkan secari kertas untuk Ma Sok-du agar mengusut tuntas dan mengungkap pelaku di balik kematian Sung Jae. Beberapa saat kemudian, kelompok Ma Sok-du dihampiri oleh kepala tim cyber yang bernama Ji Soo-han dan asistennya yang bernama Kam Nom-soo. Mereka berdua ternyata diutus oleh teman Ma Sok-du untuk membantu kelompoknya. Kemudian, Ma Sok-du dan para kepolisian yang baru tiba di kantor menemukan kalau Sung Jae dulunya bekerja di sebuah situs judi online. Situs buatan Sung Jae yang bernama Emperor's Casino akhirnya berhasil mereka temukan. Ma Sok-du yang membutuhkan uang untuk biaya pendaftaran mengajak Han dan rekannya yaitu Tae So-hyung untuk pergi ke suatu tempat. Secara mengejutkan, Ma Sok-du mendatangi kedua temannya sekaligus pemilik bar besar yang bernama Man dan Cheon. 나 지금 바쁘니까 가. Setelah menghajar beberapa anak buah mereka, Ma Sok-du meminta uang keamanan dari mereka berdua dan langsung dia gunakan. 가자. 3 jam kemudian, terlihat Baek dan rekannya mendatangi Choi Yo-sung, seorang pemilik perusahaan tekstil yang bertugas untuk mencuci uang Jang Dong-chul. Sementara itu, di waktu yang sama, terlihat Jang Dong-chul sedang makan siang bersama seorang pria sekaligus pengusaha besar yang bernama Kwon. Tidak lama dari itu, Jang Dong-chul dihubungi oleh Baek yang langsung meminta bonus dari hasil kerja kerasnya selama ini. Akan tetapi, alih-alih memberi apa yang Baek mau, Jang Dong-chul justru menutup teleponnya. 한국 들어가자. Keesokan harinya, terlihat pemilik kasino offline maupun online terkenal baru saja turun dari mobil mewahnya dan memasuki tempat judi yang dia kelola. Ternyata pria itu adalah Jang Jisoo. Saat Jisoo sedang asik menunjukkan kemampuannya di hadapan sang kekasih, muncul Ma Sok-du yang langsung membawa Jisoo ke kantor polisi. 안 나와? 예, 갑니다.
Di hadapan kelompok Masukdu, Jisoo menjelaskan kalau situs judi online yang dia jalankan legal dan disetujui oleh pemerintah karena Jisoo membayar pajak negara dan juga mementingkan karyawannya. Mengetahui kalau situs yang dimaksud para polisi adalah Emperor Casino, Jisoo tampak kaget karena secara tidak disangka situs judi online Emperor Casino bisa menghasilkan 200 juta won atau sekitar 2,3 miliar rupiah per hari. Di balik semua itu, Jisoo juga mengatakan kalau baru-baru ini selalu saja ada orang atau bandar lain yang tidak mau tersaingi. Mereka nekat menjunuh, bahkan menghancurkan situs-situs judi online yang berdiri di wilayah mereka. Perkataan Jisoo pun sontak membuat Masukdu yang mendengar hal itu pun penasaran dan meminta Jisoo bersama beberapa kelompoknya pergi ke Filipina dan memancing bandar situs judi online tersebut. Tetapi sebelum itu semua dilakukan, Masukdu menyuruh Jisoo dan juga Han untuk pergi ke sebuah kasino yang terletak di wilayah Samsung-dong. Hal itu dikarenakan Masukdu mendapat info kalau ada orang yang mempromosikan situs judi online di kasino tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, benar saja Jisoo yang pandai berakting berhasil memikat perhatian seorang pria yang bernama Asin. Asin pun kemudian membawa Jisoo dan juga Han ke suatu ruangan untuk memperlihatkan situs judi online yang dia promosikan. Secara tidak diduga, ternyata benar situs judi online yang dipromosikan Asin merupakan Emperor Casino, situs judi online yang sedang mereka selidiki. Tapi sayangnya, belum juga Asin menjelaskan berbagai macam kelengkapan dari situs tersebut. Jisoo justru membocorkan identitasnya. 화영사 괜찮아? Karena Asin yang tidak mau membuka mulutnya dan memberikan informasi, Masukdu mengatakan kepada Asin kalau orang yang di luar saat ini, Jisoo, merupakan seorang yang gemar menjunuh dan menghabisi para penjahat. Secara mengejutkan, ternyata perkataan palsu Masukdu membuahkan hasil karena Asin mau memberitahukan beberapa informasi yang dibutuhkannya. Menurut penjelasan Asin, Choi Yosung lah pemilik tekstil yang menyuruhnya dan mengambil penghasilan 70% dari pekerjaan Asin. Atas informasi yang diberikan, akhirnya Masukdu dan rekan-rekannya diam-diam membuntuti Choi. Akan tetapi, saat Choi berada di perusahaan kain miliknya, Choi yang melihat polisi sedang mencarinya segera kabur dari tempat itu. Beruntung Masukdu yang cerdas bisa memancing Choi agar memasuki mobil mereka. Dari sinilah Masukdu dan para kepolisian tahu kalau perusahaan yang dikelola Choi merupakan wadah pencucian uang hasil dari situs judi online Emperor Casino. Sementara itu, Baek dan kelompoknya mendatangi kediaman Jang Dongchul untuk menagih bonus yang tidak kunjung dia berikan. Ternyata di sini Jang Dongchul beralasan kalau dirinya harus mendapat persetujuan dari seorang investor agar dia bisa memberi bonus besar pada Baek. Mendengar hal tersebut, Go yang bertugas dalam hal itu pun mengatakan kalau sore ini dia pasti mendapat persetujuan dari investor. Tidak lama setelah Go pergi, tanpa diduga Jang Dongchul juga meminta Baek untuk memata-matai Go dan memastikan tugasnya selesai. Setelah semuanya beres, Jang Dongchul berjanji akan memberikan bonus plus sebuah kunci administrator pada Baek. Kemudian, ketika berada di dalam sebuah mobil, Go meminta si investor untuk mau bekerja sama dan menyetujui pemberian bonus besar pada Baek. Akan tetapi setelah menunggu cukup lama dan tidak membuahkan hasil, Baek pun yang emosi tiba-tiba memasuki mobil dan menjunuh Go sekaligus mendapat persetujuan dari investor. Mengetahui kalau Go baru saja dijunuh dan si investor telah berhasil mau bekerja sama dengan perusahaannya, Jang Dongchul pun berjanji akan secepatnya memberikan bonus pada Baek setelah Baek menjunuh Choi yang saat ini berhasil ditangkap oleh para polisi. Sore harinya, Baek yang mempunyai rencana memerintahkan beberapa driver delivery food untuk mengirim banyak sekali makanan ke kantor polisi.
Ketika para polisi sibuk menguru para driver ojek online yang terus berdatangan, diam-diam Baek memasuki kantor polisi dan langsung menjunuh Choi. Keesokan harinya, pihak kepolisian menemukan jasad Go di dalam kiriman pakaian milik perusahaan Choi. Di situ Masuk-du menarik kesimpulan kalau kematian Sung Jae, Choi, dan juga Go dibunuh oleh orang yang sama karena luka tusuk di tubuh mereka. Melihat sebuah berita di televisi, Baek yang sebelumnya menyuruh Jang Dong-chul agar membereskan mayat Go pun segera menghubunginya. Di situ Baek bertanya kenapa dirinya seperti sengaja membiarkan mayat Go ditemukan oleh pihak kepolisian. Jang Dong-chul yang tidak peduli dengan hal itu pun justru tidak mendengarkan Baek dan menutup panggilan tersebut. Bukannya memberikan bonus pada Baek, Jang Dong-chul memerintahkan Kwon untuk menghabisi Baek dan berjanji akan memberikannya sebuah situs judi online. Beberapa waktu kemudian, Masuk-du dan rekannya yang telah mendapat informasi kalau semua orang yang mati ada kaitannya dengan Jang Dong-chul langsung mendatangi acara seminar kripto yang sedang diadakan Jang Dong-chul di dalam gedung. Tanpa diduga, saat Masuk-du dan Kim Man-jae sedang berada di lift yang hendak pergi ke acara seminar, Baek dan kelompoknya juga ada di tempat itu dan memasuki lift yang sama. Masuk-du yang merasakan ada hal yang janggal pada Baek, diam-diam menyuruh Kim Man-jae untuk mengikutinya ke berbagai ruangan di tempat itu. Lalu Kim Man-jae menemukan di mana Baek berada. Begitupun Masuk-du juga menemukan teman Baek. 신분증 좀 보여주실래요? Walaupun sudah mengalahkan kedua teman Baek, sangat disayangkan Masuk-du tidak bisa berkutik saat Baek menyandra seorang wanita cleaning service. 야, 안 돼! 야, 씨발! 조금만 참아. Kemudian setelah melakukan pengintaian, akhirnya pihak kepolisian dapat menangkap salah satu teman Baek. Pria itu pun segera diinterogasi. 소문이 자자해. 멋있습니다. Karena banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi dan beberapa mayat misterius ditemukan, saat kelompok Masuk-du menjalankan tugas, atasan Masuk-du dengan terpaksa mengalihkan tugas yang diberikan kepadanya pada kelompok lain. 증거를 찾고 있습니다. 다른 데서 수사하는 게 맞지? 제가 꼭 마무리하겠습니다. 더 이상은 안. Atas hal itulah Kim Man-jae memberi usulan pada Masuk-du agar mereka bertugas sendiri supaya bisa mengungkap dalang di balik kematian Sung Jae. Saat Masuk-du sedang berpikir mencari jalan keluar, mereka dibuat kaget oleh sekelompok preman yang mengacak-ngacak sebuah tempat makan. 우리나라에 왜 이렇게 양아치 새끼들이 많아? Di sisi lain, Baek dan temannya tiba-tiba dihampiri oleh kelompok Won yang berniat untuk menjunuh mereka berdua. Melihat mereka semua tanpa ada rasa takut sedikit pun, Baek dan temannya ini justru menantang kelompok Won. Hingga setelah menjunuh semua anak buah Kwon, Baek tiba-tiba mengajak Kwon untuk bekerja sama. 가진 놈들이 원하는 게 뭔지 알아? 그래. 좋습니다. Keesokan harinya, Masuk-du yang terus terpikirkan dengan janji yang dia buat dengan ibu Sung Jae, akhirnya memberanikan diri menghampiri para petinggi yang sedang melakukan pertemuan.
Di hadapan mereka semua, Masukdu meminta mereka untuk memberikan kesempatan kedua agar menyelidiki kasus Sunje. 세 자리면 해야지. 저 열심히 하겠습니다. 감사합니다. Setelah berhasil disetujui oleh para petinggi, Masukdu dan juga Tae Soo-hyung mengumpulkan kelompoknya untuk membicarakan misi yang akan mereka lakukan nanti. Diketahui mereka semua akan tetap pada rencana awal, yaitu dengan membuat sebuah kasino di Filipina agar memancing para bandar lain yang sering menghancurkan kasino. Kali ini, untuk meyakinkan Jisoo, Masukdu pun memberikan sebuah lencana kepolisian khusus yang bertuliskan FDA, yang artinya polisi tentara kegelapan, polisi rahasia. Dengan pangkat sersan yang Masukdu berikan, Jisoo yang awalnya ragu-ragu dalam menjalani tugasnya menjadi bersemangat karena lencana tersebut. 가자 장영사. Kemudian setibanya di Filipina, Jisoo, Kang Nom-soo, dan beberapa kelompok Masukdu segera membeli sebuah gudang besar untuk mereka jadikan situs judi online. Tanpa diduga, Jisoo yang mempunyai koneksi dengan orang sekitar dengan mudahnya membangun situs judi online baru. Di malam harinya, terlihat Jang Dong-chul yang baru tiba di suatu tempat, langsung dihampiri oleh Kwon. Disitulah Kwon mengatakan kalau dia berhasil menangkap Baek dan mengurungnya di koridor. Saat Jang Dong-chul hendak menjunuh Baek, secara tidak diduga, pistol yang diberikan Kwon ternyata palsu dan membuat Baek langsung menyerang Jang Dong-chul. 관리자 키 번호는 뭐야? 뒤지는 마당에 그게 궁금하냐? 357이다 이 개새끼야! 개새끼! Setelah mengetahui password berangkas utama Jang Dong-chul, Baek pun memotong salah satu jarinya dan menyuruh Kwon untuk menghabisinya. 뭐 마지막으로 할 말 없어? 조카이 씨발! Sementara itu, Lee yang mendapat laporan kalau terdapat situs baru yang didirikan Jisoo sedang beroperasi di wilayah kekuasaannya, tentu saja segera menghubungi Baek. Baek yang sudah kelelahan pun memerintahkan Lee untuk mengobrak-abrik tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, kelompok Jisoo yang tahu kalau para anak buah Baek akan tiba dan menghancurkan tempat itu segera bersembunyi. Melihat salah seorang wanita berhasil disandra, dengan cerdasnya, Jisoo dari arah belakang langsung menghajar Lee. Di tempat lain, Baek dan temannya berhasil membuka brankas utama milik Jang Dong-chul dan mengambil beberapa server utama situs judi online miliknya. Beberapa saat kemudian, Kwon dan kelompoknya muncul untuk meminta bagian dari Baek. Untungnya, Baek yang sepakat dengan keputusan awal pun memberikan semua uang simpanan Jang Dong-chul untuk kelompok Kwon. Atas informasi dari pihak kepolisian yang baru mendapatkan bukti kalau semua uang yang mengalir dari situs Emperor Casino tertuju pada rekening milik Jang Dong-chul, kemudian segera mengerahkan pasukannya bersama Masukdu untuk pergi ke kediaman Jang Dong-chul. Kemudian, setibanya di lokasi, Masukdu dan para kepolisian pun langsung menghajar para anak buah Kwon yang berjaga di tempat itu. Saat Kwon hendak pergi, dia berhasil dihadang oleh Masukdu yang langsung menghantam Kwon, sekaligus membuat Kwon memberitahukan beberapa informasi tentang Baek. Mengetahui kalau Jang Dong-chul telah mati dijunuh oleh Baek, Masukdu langsung pergi ke bandara karena mendapat info kalau Baek dan temannya hendak pergi ke luar negeri.
Setelah sekian lama melakukan perjalanan yang sangat panjang, Masukdu akhirnya bisa bertemu dan bertarung dengan Baek dan kelompoknya. 경찰입니다. 니들은 가만히 있어. 혼자서 괜찮겠어? 내가 누구랑 약속을 했거든. 이 새끼부터 처리하고. 이 새끼가. Karena informasi yang diberikan Lee, akhirnya di waktu yang sama, Jisoo bersama para kepolisian berhasil menggeledah tempat judi online milik kelompok Baek. Di sini, Jisoo terlihat sangat bangga terhadap dirinya sendiri karena bisa membantu para kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Sung Jae. Beberapa waktu kemudian, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, Masukdu dan para kepolisian berziarah ke makam Sung Jae dan ibunya. 약속 지켰습니다.